boneka bayi dari rumah sakit tua di sebuah kota kecil. Berdiri rumah sakit tua yang sudah puluhan tahun ditutup. Orang-orang menyebutnya tempat berobat. Namun ironisnya, banyak yang justru mati di sana. Isu praktik gelap dokter-dokter yang dulu beroperasi masih jadi bisik-bisik warga. Nadira, seorang perawat muda, baru pindah ke kota itu. Ia menyewa rumah kecil bersama suaminya, Arif. Suatu hari, ia diminta kampus tempatnya kuliah dulu untuk membantu penelitian tentang sejarah rumah sakit tua tersebut. "Jangan kau ke sana sendirian, Nadir," kata Arif sambil menyalakan rokok. "Aku cuma bantu catat data. Kok paling cuma catat alat medis tua," jawab Nadira santai. Namun, sejak hari itu, hidup mereka berubah. Saat memasuki ruang bayi yang berdebu, Nadira menemukan sebuah boneka bayi di dalam inkubator tua. Boneka itu kotor, warnanya kusam, namun bentuknya sangat realistis. Matanya seperti kaca bening. Lucu juga, kayak boneka latihan medis, gumam Nadira, lalu membawanya pulang. Arif terkejut. "Untuk apa bawa barang rongsokan itu?" "Buat hiasan saja, sayang kalau dibuang," jawab Nadira sambil tertawa. Namun, malam itu, keduanya mendengar suara tangisan bayi lirih dari ruang tamu. Arif bangun tengah malam. Dilihatnya boneka bayi itu terletak di kursi, persis di tempat ia tinggalkan. Namun, ia merasa kepalanya miring ke arah dapur. "Kau yang memindahkan boneka ini?" tanya Arif besok paginya. Nadira menggeleng. "Mungkin kamu salah lihat." Namun, semakin hari suara tangisan itu semakin jelas. Bahkan kadang terdengar suara bayi tertawa. Suatu malam, Nadira mendengar suara kecil berbisik di telinganya. Bu, dingin, sakit." Ia menoleh. Boneka bayi itu kini berada di samping bantalnya. Padahal semalam diletakkan di lemari ruang tamu. Nadira menjerit. Arif langsung terbangun. "Kamu yang taruh ini di sini? Aku tidur. Mana mungkin aku pindahin." Esoknya, Nadira bercerita kepada Bu Ramlah, tetangga sebelah rumah. "Ya Allah, Nak, jangan main-main dengan boneka dari Rumah Sakit Harapan, Ibu. Itu bukan boneka biasa. Itu wadah roh." "Apa maksud Ibu?" "Dulu, dokter di sana melakukan aborsi gelap. Janin yang mati. Arwahnya tak pernah tenang. Konon, mereka ditampung dalam boneka medis itu." Nadira pucat mendengarnya. Namun, Arif menolak percaya. "Cuma tahayul kampung. Jangan ditelan mentah-mentah." Malam hujan deras. Listrik padam di ruang tamu. Boneka itu tiba-tiba jatuh sendiri dari lemari. Dari tubuhnya merembes cairan merah pekat. Arif menyalakan senter. "Ini apa?" Namun begitu cahaya diarahkan, boneka itu tampak tersenyum. Nadira menjerit ketakutan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Barang-barang di rumah sering berjatuhan. Nadira merasa ada yang mengintip dari sudut ruangan. Kadang terdengar suara bayi merangkak di lantai. Suatu malam, Nadira menemukan bercak darah kecil di ranjangnya. Boneka itu duduk di sudut kamar, menatap tajam. "Aku mau buang boneka ini sekarang juga," teriak Nadira. Arif menahan. "Kalau memang ini benda angker, kita harus cari cara benar untuk menyingkirkannya." Mereka pergi menemui seorang dukun tua bernama Lagimba. Ia menatap boneka itu lama. "Ini wadah, ada puluhan roh janin di dalamnya. Mereka haus kasih sayang, tapi ada satu roh yang marah."
Roh bayi, hasil percobaan dokter sadis. Dialah yang menguasai boneka ini. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Nadira dengan suara bergetar. Kalau tidak segera dikembalikan ke tempat asalnya, roh itu akan mengambil tubuh salah satu dari kalian. Malam itu, Lagimba melakukan ritual di rumah Nadira. Mantra dibacakan, dupa dinyalakan. Namun tiba-tiba, boneka itu melayang sendiri, lalu menempel di dada Nadira. Aku ingin, Ibu, teriak suara bayi menggema di seluruh ruangan. Nadira pingsan. Arif mencoba melepaskan boneka itu, namun boneka tersebut menggigit tangannya hingga berdarah. Setelah sadar, Nadira berkata dengan lemah, "Kita harus kembalikan boneka ini ke rumah sakit." Malam itu juga, mereka menuju bangunan tua. Begitu masuk, suara tangisan bayi bergema dari segala arah. Bayangan dokter berseragam putih terlihat sekilas di lorong. Di ruang bayi, inkubator lama seolah menunggu mereka. Nadira meletakkan boneka di sana. Namun, pintu menutup dengan keras. Semua lampu mati. Suara bayi semakin keras. Dari kegelapan, muncul sosok wanita berpakaian suster. Wajahnya hancur, menggendong beberapa janin berlumuran darah. "Kalian mengambil anak-anakku." Suaranya lirih, namun penuh kebencian. "Kami hanya ingin mengembalikan," jawab Nadira ketakutan. Boneka bayi itu tiba-tiba menangis keras. Lalu kepalanya berputar hingga retak. Ritual pengembalian gagal. Arif dan Nadira pingsan. Ketika terbangun, mereka sudah berada di rumah. Boneka itu duduk di kursi tamu, seolah tak pernah dipindahkan. Namun kali ini, Nadira merasakan sesuatu di perutnya. Ia seperti hamil. Aku merasa ada yang bergerak di dalam," katanya ketakutan. Boneka itu menatapnya dan tersenyum. Beberapa bulan kemudian, Nadira benar-benar hamil. Namun kandungannya aneh. Dokter tidak menemukan detak jantung bayi. Hanya bayangan benda padat mirip boneka dalam rahimnya. Arif menangis. "Apa yang terjadi pada kita, Nadira?" Di kamar rumah sakit, terdengar suara bayi menangis, tapi bukan dari perut Nadira. Boneka itu, yang kini diletakkan di kursi, bergerak perlahan. Tangannya melambai, seolah menyambut kelahiran. Dan sejak itu, rumah sakit baru pun ikut dihantui. Saksikan kisah penuh emosi dan misteri ini hanya di channel Sanggamara 99.